Bagaimana Pak bisa tahu bahwa Kristus atau Tuhan Yesus hidup dalam kesederhanaan? Dalam Efesus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8 kita juga sangat jelas di situ, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 sangat jelas di situ katakan bahwa dia yang setara dengan Allah dalam rupa Allah, dalam kesetaraannya tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak yang harus dipertahankan, milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti hamba, seorang hamba menjadi seperti manusia. Wow, ya. Itu sangat tegas jelas bahwa Tuhan Yesus dia adalah pribadi yang sederhana. Dia bisa melakukan tapi dia lebih memilih calm, sederhana. Amin. Dan dalam keseharian Tuhan Yesus pada saat dia dilahirkan, dia juga dilahirkan di kandang. Di situ nggak ditulis jelas loh kandang domba, ya. Ya, nah ini juga tricky point ya. Jangan sampai kita kandang domba tapi di kandang. Dia dilahirkan di kandang. Tidak ada yang menerimanya. Tetapi Kristus tetap lahir. Dialah raja disembah tapi lahir dalam kesederhanaan. Dalam kesehariannya, waktu dia dielu-elukan di Yerusalem, dia memakai keledai. Sanggup gak, mampu gak dia memakai kuda? Sanggup, tapi dia memilih keledai. Ya, itulah kesederhanaan dari Tuhan Yesus dalam keseharian juga. Sangat sederhana. Nah, kita perlu belajar tentang kesederhanaan karena Yesus adalah pribadi yang sederhana. Tapi jangan sampai pikiran kita salah. Karena dunia ini telah menyamakan arti kesederhana dengan materi. Kalau orang kaya sederhana itu berarti dia harus hidup miskin. Orang miskin harus terus hidup miskin. Itu artinya sederhana. Ini kan konsep yang salah. Sederhana bukan hanya bicara tentang materi, saudara-saudara. Sederhana bicara lebih jauh, lebih dalam, yaitu tentang sikap hati. Amin. Hidup dalam kesederhanaan artinya kita punya pola hidup yang tidak berlebihan. Lebih mengedepankan kebutuhan dasar serta menekankan nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan. Nah, banyak orang yang di luar sana ya, bahkan dalam Yakobus 5 ayat 5 dikatakan kemewahan, kamu telah hidup dalam kemewahan dan kamu telah berfoya-foya. Jadi hidupnya, pola hidupnya kacau karena berfoya-foya. Harusnya dia dapat sekian, dia pendapatnya sekian tetapi yang dia keluarkan sekian. Jadi pola hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Mengedepankan kepentingan dasar, kebutuhan dasar daripada keinginan. Manusia itu punya kebutuhan dan punya keinginan. Kadang karena lifestyle, apalagi sekarang gampang sekali dilihat di sosial media tentang lifestyle seseorang, mana sih yang keren kelihatannya? Apa tuh namanya yang lagi ngetren? Yang publish dirinya sendiri, ya, seperti pansos atau apa segala macam. Nah ini kan banyak orang yang akhirnya jatuh. Padahal dia belum sampai di tahap itu atau nggak perlu dia sampai di tahap itu, tapi dia mau sama seperti orang lain. Karena kita sering dan bahkan lebih sering dengerin pendapat orang lain daripada kita punya keteguhan hati. Betul nggak? Ya, omongan orang. Kalau yang seperti ini keren. Kalau ini lu bakal dianggap di komunitas. Kalau yang seperti ini engkau diancurkan jempol. Ini kan pendapat dunia. Kemuliaannya dunia, kehormatannya dunia. Dalam Yohanes 5 ayat 44 mengatakan, engkau lebih menghargai, mencari kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Padahal yang harus kita lebih cari adalah kehormatan dari Allah. Karena kehormatan dari manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini engkau dihormati, besok ada lagi. Ya nggak akan pernah puas. Punya harta satu, oke, dihormati. Lalu harta berikutnya kita dituntut lebih. Itulah pola di dunia, gak pernah puas. Makanya kita perlu mengedepankan sikap sederhana. Dalam Roma 12 ayat 16 maksud saya, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama,
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kitab Roma 12, kalau sebelumnya adalah ayat ini kita, jangan jadi serupa dengan dunia, mindset yang berubah. Mindset yang berubah kelanjutannya adalah mindset tentang perkara-perkara dunia. Jangan kau pikirkan perkara yang lebih tinggi, tapi perkara yang sederhana, yang ada pada kita yang kita miliki. Kita selalu anggap rumput tetangga lebih hijau, selalu lebih hijau. Ya, kalau kita pilih baju, kalau kita pilih yang kita beli, tapi kalau kita lihat orang lain pakai, kok lebih bagus ya? Akhirnya kita mau punya orang lain itu, ya kan? Gak pernah habis, saudara-saudara. Lalu kita pikirkan perkara sederhana bukan artinya ya kita gak mau maju, salah. Ya, kita punya pemikiran yang maju ke depan, tetapi kita harus punya juga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Kesederhanaan bicara tentang balance life, keseimbangan dalam hidup. Karena kita tidak menerapkan kesederhanaan, kita akan mengejar lebih banyak keduniawian. Padahal kita ada di dunia sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Kita juga pikirkan perkara-perkara yang lebih, yaitu perkara-perkara surgawi. Amin. Pak, tapi kita masih hidup di dunia, Pak. Iya boleh, tapi ada batasnya. Ada kewajarannya. Yakobus 5 ya, tadi ayat 5, kita hidup berfoya-foya. Kita diberikan kemewahan, kita diberikan berkat sama Tuhan nih, saudara-saudara. Tapi kita pakai dengan cara foya-foya. Itu yang salah, itu yang gak boleh di dalam prinsip kesederhanaan. Kau diberikan berkat sama Tuhan, puji Tuhan. Orang akhirnya mengecap kemuliaan Tuhan karena dirimu diberkati, itu puji Tuhan. Makanya kalau kita dapat kehormatan itu, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, bukan saya yang layak, tapi Tuhan yang layak. Jangan engkau borong itu kehormatan. Waduh, kumpulin semuanya. Kayaknya senang sekali. Harus kita kembalikan kepada Tuhan. Put that honor to the right place, kepada tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan. Kesederhanaan berasal dari bahasa aslinya, dari Roma 12:16, 1 Timotius, itu ada kata sederhana. Kalau saudara masuk dalam bahasa aslinya, yaitu adalah sophrosune, dari akar kata sophroneo. Artinya itu apa? Artinya pengendalian diri. Orang-orang yang sederhana, orang yang menerapkan kehidupan kesederhanaan adalah orang yang punya pengendalian diri. That's the key, ya itu adalah kuncinya. Nah, sophrosune ada 5 hal yang harus kita perhatikan di sini, yang kita harus bisa mengerti. Yang pertama adalah keseimbangan, balance. Nggak boleh berat sebelah, itu kan arti keseimbangan ya. Antara ini kanan dan kiri harus seimbang. Antara kebutuhan dan keinginan seimbang. Saudara boleh punya keinginan, tetapi harus diseimbangkan. Kebutuhannya udah diselesaikan dulu belum? Jangan sampai keinginan yang sudah diselesaikan, sudah kita cukupkan, tetapi kebutuhan malah yang enggak. Pak, bentar lagi mau bayar anak sekolah, enggak apa-apa ya. Yang penting besok ada pesta kondangan, kita harus pakai emas sebanyak-banyaknya. Ya kan? Ya, kita harus pakai ya itu semua merek-merek yang bagus. Nanti belakangan, nanti tinggal saya telepon ke sekolah. Ya, kebutuhan dasarnya di nomor sekian kan. Tapi kebutuhan yang keinginan apalagi lifestyle itu yang didahulukan. Nah, ini yang salah. Kedua, kesehatan pikiran. Ternyata sophrosune itu juga dianggap penting oleh Plato dan Aristoteles. Siapa tahu ya mereka? Filsuf Yunani lagi, Yunani. Ya, mereka juga menghargai sophrosune sebagai ajaran kehidupan supaya bertindak seimbang,
yang menghasilkan kesehatan pikiran. Apalagi kita yang tinggal di kota besar, saudara-saudara. Ya, pikiran kita itu diracuni oleh cara pikir dunia. Tadi yang saya sudah katakan, harus engkau dapatkan ini. Kalau miliki ini, maka engkau akan dihargai. Nah, pikiran kita apakah bisa tenang? Kita kerja mati-matian hanya mementingkan, hanya mikirin tentang ya penghargaan yang gak pernah ada habis-habisnya. Apa kita bisa sehat pikir gini ya, dalam rumah tangga, Pak, itu tetangga sebelah baru beli motor baru. Ya, baru beli kulkas baru Pak, 3 pintu. Wah, kita harus punya 4 pintu Pak. Oh ya. Ya, itu kulkas atau lemari saudara-saudara. Ya, lemari baju. Jadi gak ada pernah habis-habisnya, gak pernah puas. Baru beli TV, 50 inch Pak, kita masih 40 inch. Ya, lalu 100 inch, 120 inch. Sekarang udah ada TV 100 inch. Ya nanti ada lagi, gak pernah habis. Ternyata ada kaitannya antara pola hidup sederhana, pengendalian diri dengan kesehatan pikiran. Bagian dalam pengendalian diri, ya kita bisa mengekang diri. Lihat, ya apalagi kalau Black Friday, tahu ya, kan sering muncul nih sekarang. Dulu Black Friday adanya di Amerika Serikat, saudara-saudara, ya negara maju. Sekarang ternyata Indonesia makin kesini saya lihat ada tulisan Black Friday. Tahu gak itu apa? Black Friday. Itu di Amerika sana, kenapa dia katakan black? Karena pada suatu saat di krisis ekonomi, penjualan toko-toko itu semuanya minus. Warnanya merah, saudara. Jadi merah. Jadi dalam pembukuan kalau merah itu artinya minus. Supaya jadi hitam, dia harus jual lebih banyak. Akhirnya mereka kasih diskon supaya menghitamkan pembukuan, supaya jadi sehat. Makanya namanya Black Friday, itu yang saya tahu ya. Maka di Indonesia juga ikut muncul Black Friday. Wah karena lagi Black Friday semuanya murah. Kita gak bisa mendalikan. Ya kita punya pola yang impulsif. Ngelihat ini murah, beli. Itu lagi wah beli. Padahal belum ada kebutuhannya. Ya nanti dipakai. Tadi saya kasih ilustrasi. Oh lagi mau Natal nih Pak. Apalagi udah Black Friday Natal juga. Ya hitam dan putih katanya. Ya mau beli buat Natal tahun 2024. Ada lagi. Sebelah toko yang sebelah. Bagus juga ini ya. Padahal tadi udah beli buat tahun 2024. Gak apa-apa lah, beli buat tahun 2025. Ya, di stokin sama dia baju saudara-saudara. Ya, ke toko sebelah lagi, baru jalan gak ada 1 meter, lihat ke toko sebelah. Ada lagi yang bagus. Ya, gak apa-apa ini buat tahun 2027 saudara-saudara. Hasilnya akhirnya buat tahun 2030 dia sudah ada baju Natalnya saudara-saudara. Ya, ini kan impulsif. Ikut-ikutan. Jadi harus bisa control yourself, bisa kendaliin diri. Tenang udah. Nanti kan juga musimnya lewat itu, ya kan? Ya diskon hari ini, diskon mungkin sekarang 30%, kalau tahun 2007 model kayak gitu diskonnya 70%. Ya, makanya harus kita bisa mengendalikan diri. Soprosunia akhirnya membuat kita bijaksana, menentukan kebajikan, melakukan kebajikan. Yang penting, mana yang harus kita pilih yang penting. Supaya hidupnya harmonis. Coba tadi saudara-saudara kalau bapak dan ibu dalam rumah tangga, suami dan istri itu ya. Yang dikejar hanya apa kata tetangga. Apa kata ibu-ibu di arisan. Apa kata-kata ibu pada saat jemput sekolah. Belum jemput sekolah, lagi nunggu sekolah. Waduh itu gimana saudara-saudara. Ya, suami dan istri bisa hidup tenang, harmonis, keluarga bisa harmonis kalau kita tidak berpikir dan mempunyai pola sikap hati yang sederhana. Hal yang berlebihan. Cukup, kita harus bisa berkata cukup. Ya. Jangan serakah. Oke, kita punya, kita mampu, pasti punya beli, kita dikasih berkat sama Tuhan buat beli itu, tapi kita harus bisa berkata, oke, cukuplah, ya, cukup. Dan pasti ada
bagian-bagiannya. Ada bagian yang kita harus tabung, ada bagian yang harus kita belanjakan, ada bagian. Ya, semuanya harus cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 berkata, 8 yang berkata apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Firman mengatakan harus kita bisa berkata cukup. Oh Pak, saya juga mau hidup cukup Pak. Cukup buat beli mobil, ya cukup buat beli, kalau ada motor cukup buat beli motor, cukup buat beli ini bla bla bla. Ya, ya kita bisa berkata cukup. Oh iya, jangan sampai kita juga berpikir gini ya, orang yang kaya berarti dia bukan sederhana. Orang yang bisa beli sesuatu dia bukan sederhana, enggak. Bisa jadi orang tersebut harusnya dia bisa beli lebih banyak lagi. Wah Pak, lihat dia punya mobil, ada 2. Berarti dia gak sederhana. Nah ini kita akhirnya cenderung menghakimi orang lain. Padahal dengan kemampuannya dia bisa beli mobil 10 saudara-saudara. Tapi karena dia menerapkan pola sederhana, cukuplah 2. Gitu. Paham ya? Ya. Jadi saya teringat cerita Maria. Ya. Yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narawastu. Padahal dia lagi mau menghargai loh, memberikan kehormatan kepada Tuhan Yesus. Yang dia cari adalah kehormatan buat bagi Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang datang kepada Maria itu? Yudas Iskariot. Dia bilang begini, "Hai Maria, kenapa kamu urapi dengan minyak yang mahal? Ini kan pemborosan, berarti dia tidak sederhana dong. It's okay, artinya engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan." Tetapi ada aja orang seperti Yudas Iskariot yang berkata, harusnya minyak itu dijual dengan 300 dinar loh. Dengan 300 dinar itu engkau bisa memberi makan banyak orang miskin. Maria apakah hidup sederhana, saudara-saudara? Kalau pandangan dunia nggak sederhana. 300 dinar itu bisa untuk upah berapa orang ratusan bekerja. Tetapi dia menghabiskan dalam waktu mungkin hitungan menit. Kelihatannya gak sederhana, pemborosan. Tapi di mata Tuhan itu adalah sikap sederhananya. Lihat sih apa yang dikatakan dunia, Yudas Iskariot, dan apa yang dikatakan Tuhan. Lalu padahal Yudas Iskariot itu sendirilah yang menjual Yesus 30 perak. Ya kan? Makanya jangan ya, sekali lagi, dengar omongan A kita dengerin. Coba waktu itu si Maria, oh iya ya, aduh salah ya, saya kumpulin lagi tuh minyaknya. Nggak jadi atau sebenarnya. Kumpulin, karena kalau kita hidup karena berdasarkan apa kata orang, you will be stress. Kita akan semua stres. Karena hari ini orang berkata begini, besok juga dia, orang yang sama loh, bisa berkata yang berbeda. Jadi jangan hidup apa kata orang. Kesederhanaan dalam Alkitab. Kalau kata sederhana kita search, ada beberapa poin. Yang pertama adalah Roma 12:16 yang tadi kita sudah baca. Tidak memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Kedua, tidak suka memamerkan yang berlebihan. Pola hidup pamer. Atau tampil dengan pantas. Kita harus tampil dengan pantas. 1 Timotius 2 ayat 9, ini kan bicara tentang perempuan di dalam sikap ibadah ya. Perempuan haruslah jangan yang berkepang-kepang katanya. Tidak menggunakan perhiasan. Tetapi harus berpakaian pantas. Garis bawahi kata pantas. Artinya apa? Cukup pantas. Dahulukan kualitas, bukan value-nya, nilainya loh. Karena banyak yang pikir dengan saya pakai merek yang mahal, itu kelihatan pantas. Enggak, saudara-saudara. Dia datanglah ke satu toko, yang branded paling bagus. Padahal enggak cocok sama dia pakai baju itu, saudara-saudara. Tapi yang penting branded, tapi enggak pantas. Nah, jangan kita prioritaskan brandnya, tapi lihat dulu dong pantas. Kalau brand oke, pantas silakan. Tapi banyak orang yang salah kaprah, nggak pantas kelihatannya, ya.
warnanya udah merah, kuning, hijau kayak pelangi saudara-saudara. Tapi yang penting asal harus merek itu katanya. Datanglah ya ke tempat rumah duka. Kan bisa dikatakan badut saudara-saudara nanti ya. Yang penting merek itu enggak. Kita harus berpakaian pantas. Pakai emas, perhiasan. Bukan dilarang. Boleh, tapi dengan pantas. Jangan sepanjang lengan kita, kanan dan kiri isinya semuanya perhiasan. Ya penuh semuanya. Oh jam, kurang satu Pak. Kalau satu biasa nih. Saya mau lebih daripada yang biasa. Bisa pakai 2 jam. Wah luar biasa. Nah ini kan tidak pantas. Amin. Kita harus hidup dengan pantas. Jangan kemakan merek saudara-saudara. Tahukah kita ya dalam dunia industri, sesama pabrik itu ada yang namanya OEM atau ODM. Padahal dengan kualitas yang sama, merek A dan merek B. Merek A yang harganya biasa aja, tapi merek B itu harganya 5 kali lipat. Padahal merek B ngambilnya dari mana? Dari pabrik A. Kita pakai baju yang sama, saudara-saudara. Tapi harganya 5 kali lipat. Kualitasnya sama. Nah karena kemakan sama merek. Kesederhanaan akan menolong kita untuk menumbuhkan rohani. Yes, tentu dong. Ya, karena kita mau seturut gambar rupa Tuhan yang sederhana, kita akan bertumbuh rohaninya. Pikiran kita juga yang tadinya stres, pikirin duniawi, kita lebih mengarahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang surgawi. Pasti kita lebih tumbuh rohaninya. Ya. Kalau orang yang stres atau yang kejar kekayaan, bukan kesederhanaan, dia kerja siang, malam, sampai pagi mungkin bahkan, ya, untuk mengejar itu. Akhirnya dia lupakan Tuhan. Ya, workaholic, lupakan Tuhan. Oke, boleh kerja, tetapi harus ingat ada Tuhan. Amin. Kesederhanaan akan membawa kita kepada kedewasaan. Titus 2 ayat 2, ini bicara tentang seorang laki-laki. Laki-laki tua haruslah hidup dengan apa kemarin? Ya, sederhana yang pertama. Kemarin kita bapak-bapak ada persekutuan ya, wise man. Laki-laki tua, wah semuanya tersinggung saudara-saudara. Karena nggak ada yang tua. Ya, saya bilang puji Tuhan kita semua masih muda. Ya, puji Tuhan. Tapi tua di sini bukan artinya usia, tetapi adalah kedewasaan. Laki-laki yang dewasa hidup sederhana. Apa kaitannya laki-laki kedewasaan dengan kesederhanaan? Orang yang dewasa, dia mampu dengan bijak mengukur. Oke, ini saya boleh lakukan, ini enggak. Tapi kalau orang yang belum dewasa, kemakan sama tren, saudara-saudara. Lagi trending seperti ini. Ya, emosi, kalau misalnya ada orang yang lebih daripada dia, nggak bisa nih, gue harus lebih. Itu kan ketidakdewasaan. Ya, anak kecil kan seperti itu ya, yang nggak mau ngalah. Tapi kalau orang dewasa nggak apa-apa, yaudah nggak apa-apa dia aja. Biar saya posisi seperti ini nggak masalah. Nah itulah kesederhanaan. Kita bisa kontrol ego kita, mengendalikan ego kita. Amin. Jadi kesederhanaan adalah langkah bijak untuk mencapai keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan boleh gak? Boleh, tapi harus seimbang. Kedua, menyadari bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Datang ke restoran, menu, lihat. Pak mau pesan apa? Apa saja yang penting paling mahal. Wow, sudah. Ya. Kalau saudara datang ke restoran Prancis, yang paling mahal adalah yang paling sedikit. Karena orang-orang Prancis sukanya dia icip-icip doang saudara-saudara. Mau makan escargot katanya. Dia pikir itu nasi goreng sebakul saudara-saudara. Dia salah kaprah, dia pikir ini harganya paling mahal berapa? Oh paling mahal nih, pasti banyak dan lezat.
Datanglah hanya keong saja. Ya, ya. Escargot itu keong, saudara-saudara, kalau bahasa Indonesianya. Ya, datang. Wah, kok harganya jutaan ini keong. Ya, padahal di sawah, kalau di saya di tempatnya di rawa sana banyak sekali keong. Gitu. Karena mentingin apa? Kuantitas, bukannya kualitas. Ini masing-masing ya, tapi saya pengalaman hidup saya, kadang saya lebih suka makan di tempat yang memang kalau search aja di Google gitu kan atau di medsos, bakmi terenak, bukan bakmi termahal kita cari. Bener gak? Bakmi yang terenak. Karena orang berfoya-foya bukan cuma belanja loh saudara. Ternyata kehidupan makan dan minum itu juga kalau dihitung mungkin sehari sekian totalnya 1 bulan. Itu jadi mahal. Jadi kita kelihatan hidup tidak sederhana. Padahal keluarnya sama di tempatnya saudara-saudara. Ya, ya. Tapi experience, oke, experience is one sekali. Tapi kalau berkali-kali, udah tahu nggak enak, tapi hanya ya Pak lifestyle Pak, katanya seperti itu. Ya, saya percaya kita juga punya tujuan-tujuan yang lain ya. Ada tujuan kita mendapatkan berkat supaya orang lagi diberkati, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, tujuan yang mulia. Oke. Oh saya Pak pakai ini karena di dalam marketplace, di bisnis harus seperti ini Pak. Oke, ya. Tapi cara mendapatkannya juga harus kita lihat. Nggak boleh ngoyo. Nggak boleh kita mati-matian untuk mendapatkan itu. Harus bisa berkata cukup tadi ya. Tuhan memelihara, belum ya. Kesederhanaan dimulai, kebahagiaan tidak selalu bergantung oleh material, oleh materi. Happiness is not depending only by money, uang. Kita boleh liburan ke bagian yang paling jauh dari dunia ini, di bumi ini. Kalau bisa ada tur ke kutub utara, kita tur ke kutub utara. Tapi kalau nggak ada kebahagiaan, ya di kutub utara atau di tempat yang kita mau tuju itu malah jadi berantem, ya. Bukankah miris saudara-saudara? Lebih baik saudara gelar tikar di Kebun Raya Bogor, tapi penuh dengan canda tawa, pulang dengan bahagia, ya kan, bener gak? Ya, terus keluarga jadi utuh daripada pergi ke kutub utara sekalipun, tapi malah jadi berantem itu, ya. Nah makanya kebahagiaan itu inner, dari dalam, yang akhirnya keluar, bukan dari luar ke dalam. Amin. Percaya kepada rasa cukup. Nah, masalah ini, kadang-kadang kita nggak percaya merasa cukup. Kita merasa ini belum, kurang. Tapi kita harus berani, komitmen katakan cukup. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang serakah. Mau lagi. Ya. Mazmur 116 ayat 6 dan 7 berkata, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Tuhan nyata, katakan, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Raja Daud, penulis Mazmur, dia adalah raja bangsa yang besar. Tapi dia boleh katakan Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Sekalipun raja tapi sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku. Karena kesederhanaan itu akhirnya bisa menenangkan jiwa. Coba cek and recheck kembali. Jangan-jangan kita lagi stres. Jangan-jangan kita jatuh. 1 Timotius 6 ayat 8 kan gitu ya. Banyak orang yang karena ingin kaya, mereka jatuh dalam berbagai pencobaan. Akhirnya jiwanya enggak tenang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Siapa yang mau dipelihara Tuhan? Kita hidup sederhana. Amin. Sebab Tuhan telah berbuat baik padamu. Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari inilah pola hidup atau penerapan hidup sederhana. 1, kita harus bergaya hidup sesuai dengan
kemampuan. Sesuai kemampuan. Waktu jadi staf biasa, ya, makan, ya sesuai. Seperti harga staf biasa, saudara-saudara. Amin. Setelah jadi manajer, boleh dia makan seperti seorang manajer ke restorannya, saudara-saudara. Bahkan malah yang bisa saving a lot, yang bisa banyak tabung adalah dia manajer makannya seperti staff. Tapi jangan sampai terbalik. Staff, tapi dia makan di restoran seperti manajer. Nah ini kan kebolak-balik saudara. Harus sesuai seperti kemampuannya. Amin. Karena gaya itu gak ada habisnya saudara-saudara. Ya kan? Ya. Gak ada uang, bahkan sampai orang gak ada uang buat makan. Yang penting gaya nomor 1. Ya. Gak pernah habis gaya itu. Maka kita harus sesuaikan. Yang kedua, selalu bersyukur akan setiap pencapaian. Sehingga kita nggak bicara rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saya. Tapi kalau kita bisa bersyukur dalam setiap pencapaian, kita akan selalu melihat rumput kita selalu lebih hijau daripada rumah tetangga. Amin. Jangan impulsif saat membeli barang. Ikut-ikutan. Ya, karena gaya impulsif ini juga bahaya saudara-saudara. Nggak butuh, tapi karena komunitasnya beli aja. Dulu waktu saya masih di MLM, saudara-saudara masih muda ya, baru-baru masuk kuliah, biasa MLM saudara, kerjaannya. Kalau mau menawarkan barang, supaya dibeli banyak saudara-saudara, apalagi alat-alat kecantikan. Wah ke ibu-ibu aja arisan saudara. 1 beli, ya 10 beli saudara-saudara. Kadang saya bekerja sama ibu-ibu 1, ya Bu beli 10 dapat 1. Jadi ibu bilang kalau ibu beli, sehingga 10 beli, 1 ibu dapat gratis. Gitu. Ya. Memang itu teknik, karena memang itu jitu saudara-saudara. Gaya impulsif itu saat membeli barang. Tapi kita sebagai orang yang sederhana jangan ikutan. Tapi kalau memang perlu, kalau memang butuh, monggo silakan, nggak masalah. Tapi jangan karena ikut-ikutan. Mengendalikan diri. Orang sederhana dapat mengendalikan diri. Dia tahu kapan saatnya dia bertindak, kapan dia saatnya membeli, kapan saatnya dia tidak. Jangan hidup karena gengsi. Oh, ini juga problem saudara-saudara, gengsi. Apa kata orang? Pi. Apa kata orang? Mi. Nah itu karena hidup karena gengsi. Tadi pagi juga saya katakan ya, jangan sampai karena gengsi kita menyekolahkan anak di tempat yang kita harus sungguh-sungguh bayar itu. Ya mahal maksud saya. Ya, kita bayar mahal karena gengsi. Oh tetangga saya sekolahnya di situ. Oh anak saya waktu pas tekad sekolahnya di situ. Jadi semuanya pasti harus sekolah di situ. Kita harus jor-joran bayar sekolahnya, masuknya, bulanannya. Tapi jangan lupa ada hidden cost. Ada apa tuh? Cost itu biaya yang tersembunyi, terselubung daripada biaya sekolah. Apa ya? Lifestyle. Anak-anaknya yang sekolah di sana, gaya hidupnya juga pasti berbeda. Benar gak? Makanannya berbeda saudara-saudara. Saudara gak bisa kasih makan bekal Indomie lagi. Steak, spaghetti. Ya, lifestyle maksud saya ya. Kedua, apa lagi? Belum lagi ada jalan-jalan, play trip. Ya. Field trip maksud saya. Field trip. Belum lagi apa? Social cost. Apa sosial? Ibu-ibunya kalau pada ngumpul saudara-saudara, waduh. Itu toko berjalan yang ada di Plaza Indonesia semuanya ada di situ saudara-saudara. Kalau nggak bisa menyaingi akhirnya kita malu hati. Nah ini, tapi kalau kita bisa bertahan karena menerapkan hidup sederhana, itu luar biasa saudara-saudara. Ya,
Mau hidup sederhana? Amin. Membuat skala prioritas. Ya, dalam dunia bisnis ada skala prioritas. Dalam rumah tangga juga punya skala prioritas. Mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu ditempatkan paling akhir. Yang penting dan mendesak tempatkan nomor pertama. Menikmati hidup saat ini. Oh, banyak orang dia kejar terus apa yang dikatakan oleh orang lain. Habis dia kejar, dia dapat, saudara-saudara, dia capai. Enggak ada waktu buat nikmatin. Kan dia harus kejar lagi apa yang dikatakan orang lain. Kan harusnya kita nikmatin dong apa yang sudah kita kejar. Amin. Ya nikmatin aja dulu. Jangan terburu-buru kita kejar yang lain. Itulah pola hidup sederhana. Nikmati hidup yang saat ini kita dapat. Apa yang sudah kita miliki. Terakhir adalah hidup berbagi. Dengan hidup sederhana pasti akan membuat hidup kita penuh dengan kasih. Karena kita nggak lagi ego, mentingin diri sendiri. Kita juga akhirnya punya window, punya sesuatu yang bisa dibagikan pada orang lain. Amin. Karena kita bilang hidup kita bukan hanya diri kita saja. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Terakhir, manfaat dari hidup sederhana pasti terhindar dari stres. Kedua, selalu bersyukur. Kita akan selalu mengucap syukur atas apa yang telah kita dapatkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengendalikan diri. Dan yang terakhir, kita disebut sebagai pengelola yang baik. Apa yang kita miliki, kita kelola, lalu kita kembangkan. Tuhan lihat, oh ini saya percaya nih orang ini. Karena dia tidak, saya berkati bukan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tapi dia hargai Tuhan, dia juga bisa berbagi kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kasih olahan yang lebih banyak lagi. Dikasih berkat yang lebih banyak lagi. Itulah dampak dari hidup sederhana. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Biarlah dari firman ini, keluar dari pintu ini, kita terapkan hidup sederhana sama seperti Kristus hidup yang sederhana. Memiliki balance life, keseimbangan hidup. Mementingkan kualitas daripada kuantitas. Dan mampu mengendalikan diri. Percaya, kita menjadi pribadi yang penuh rasa syukur dan gak stres lagi. Mukanya nanti minggu depan mulai muka yang ceria. Ya, amin. Haleluya. Ya, aduh apalagi saudara-saudara kalau udah gak sanggup, maksudnya makan gaya, beli gayanya itu pakai kartu kredit, saudara-saudara. Ya, atau sekarang lagi pinjaman online. Pay later, ini bukan pay later tapi pay later, kapan bayarnya? Bayarnya kapan-kapan, saudara-saudara. Nggak tahu kapan mau bayar, karena nggak tahu duitnya kapan dapatnya, tapi bayar kapan-kapan. Udah masuk pinjaman suruh bayar, gimana nih uangnya cuma segini? Ya udahlah, cari cara singkat, shortcut, mungkin bisa melipat gandakan uang. Akhirnya judi, saudara-saudara, online. Ya saya berharap dari 100.000 bisa berkali-kali lipat. Data mengatakan 11 juta katanya. Tahun 2025 11 user, 11 juta pengguna judi online. Wow. Ya. Mari kita bertobat kalau yang sudah dalam hal seperti itu. Bertobat. Amin. Dengan mulai dari hidup sederhana. Haleluya. Baik, kita tundukkan kepala. Tuhan, puji Tuhan, ini adalah firman yang kami bisa dapat tangkap Tuhan. Kami terima dari hati kami, dalam hati kami. Terlebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dalam pekerjaan kami mau mengamalkan. Kami mau hidup dalam kehidupan kesederhanaan. Kami bisa menjadi pribadi yang penuh dengan keseimbangan. Kami pikirkan hal-hal yang bukan hanya duniawi, tapi hal yang sorgawi Tuhan. Kami akan punya kebahagiaan bukan kata orang, tapi kebahagiaan dari dalam diri kami yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
dan pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.